بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عز مصبا فله مثل أجره أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita masih bisa menambah amal, kita masih bisa memperbaiki diri, memperbaiki hati. Yang mana kita lakukan semata-mata ini semua menjadi modal nanti ketika kita bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang telah kita lakukan berupa kebaikan-kebaikan ini bisa dikabul, bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Ketika kita hidup di dunia, maka kita harus sadar, kita harus tahu kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan kita di dunia ini. Ketika kita hidup di dunia, kita harus tahu kenapa Allah ciptakan kita di dunia ini. Untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan kita di dunia ini? Ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Dunia diciptakan untuk kita semua. Akan tetapi kalian manusia diciptakan untuk kampung akhirat. Sinjai diciptakan untuk kita, Sulawesi diciptakan untuk kita, Indonesia bahkan dunia beserta isinya ini diciptakan untuk kita. Tapi kita diciptakan bukan untuk dunia, tapi kita diciptakan untuk kampung akhirat. Bu, kita diciptakan untuk apa, Bu? Ada yang tahu, Bu? Karena ibunya lagi musyawarah. Kita diciptakan untuk apa, Bu? Akhirat. Jadi boleh kita minta waktu sebentar, kita dengarkan perkara yang penting ini. Bukan karena yang menyampaikan yang penting, tidak. Tapi yang perkara yang disampaikan ini akan menjadi penting. Jangan sampai ada perkara penting kita lewat. Sebagaimana ada kabar penting, silakan belanja ke pasar sentral. Khusus hari ini diskon besar-besaran. Semua orang dengar, kita tidak dengar. Akhirnya kita tidak dapat diskon karena tidak dengar. Maka boleh kita sisihkan waktu kita dengar dulu. Nah, yang berharga ini, apa yang disampaikan ini berharga meskipun sebentar, tapi akan mendapatkan kemanfaatan. Kita diciptakan untuk kampung akhirat. Lantas apa saja yang harus kita lakukan selama kita di dunia, yang mana dunia ini bukan diciptakan untuk kita, tujuannya bukan untuk kita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, menghambakan diri, menyembahku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ayya'rifun, yaitu untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena kita ini untuk menyembah Allah, kita ini hanya mampir saja di dunia. Namanya orang mampir tidak berlama-lama, dan tujuan kita nanti yang abadi adalah akhirat. Maka kita harus tahu bahwa di dunia itu ada dua perkara yang saling berkaitan,
tapi dampaknya ini berbeda sama sekali. Dua perkara ini saling berkaitan, tapi dampaknya apabila kita menerima dua perkara tersebut ini berbeda sekali. Apa itu? Pemberian Allah berupa kenikmatan dan ujian Allah berupa sesuatu yang tidak mengenakkan. Kalau kita mau mendapatkan mobil, kalau kita mau mendapatkan istri yang cantik, nah ini jomblo-jomblonya banyak. Kalau kita mau menjadi kaya, ini tidak usah belajar. Karena orang ketika mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, ini orang bisa menyikapinya. Saya walaupun tidak punya mobil, tapi kalau dapat mobil langsung, saya tidak akan bingung apa yang akan saya lakukan. Kalaupun saya belum bisa nyetir, saya akan belajar nyetir. Kalau saya sudah bisa nyetir, saya tinggal rencanakan di mana saya akan bawa mobil tersebut. Karena kebahagiaan orang tidak perlu belajar. Kenapa? Karena semua orang punya mental, punya persiapan untuk mendapatkan kebahagiaan. Siapapun orangnya. Tapi ada satu perkara yang tadi berkaitan dua perkara tersebut. Kebahagiaan berhubungan dengan kenikmatan. Nah, yang perkara satu ini yang harus kita sama-sama pelajari. Mengapa? Karena ketika menimpa diri kita, kita akan bingung tunggang langgang, bingung sama sekali, tidak tahu apa solusinya, kecuali kita mau mendekatkan diri kepada Allah. Apa itu? Ujian dari Allah. Anak-anak ini sebelum COVID sekolah, adik-adik ini sebelumnya sekolah SD, SMP, SMA, sederajat sampai kuliah. Kalau dapat ranking 1, 2, 3 tidak perlu belajar. Bapaknya tidak perlu bilang, kamu kalau ranking 1, nah, kamu bahagia ya, kamu senang ya. Nggak perlu. Tapi ketika datang itu ujian semester, ulangan catur bulan, maka bapaknya akan dengan sepenuhnya menasehati apa? Untuk belajar bagaimana cara menghadapi ujian. Karena nggak semua anak-anak bisa mengerjakan soal ujian. Begitu juga kehidupan kita, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kalau kenikmatan tidak perlu kita belajar, tapi ketika mendapatkan ujian, kita harus tahu bagaimana cara menyikapinya. Maka di kesempatan beberapa menit nanti saya akan sampaikan berkaitan tentang bagaimana sikap manusia dalam menghadapi ujian. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Ayat yang saya baca tadi, surat Al-Ankabut ayat kedua, yang Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan mengira, ataupun Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jangan manusia itu mengira bahwa setelah beriman lantas tidak diuji oleh Allah. Malah dengan kadar keimanan kita ini pasti diuji oleh Allah. Bahkan di ayat di surat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Pasti kata Allah. Padahal Allah kalau tidak berfirman pasti, firmannya pun bakal pasti. Tapi kalau Allah sudah berfirman ada pastinya, itu pasti di atas kepastian. Untuk peringatan kepada kita, Allah berfirman, pasti kami akan menguji kepada kalian dengan rasa takut, dengan kelaparan, dengan ditinggalkan orang yang kita cinta atau yang mencintai kita, dengan gagal panen ataupun ekonomi. Wa basyirus sabirin. Tapi berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jangankan kita yang tinggal di Sinjai, yang sholatnya masih aktif, sholat jamaah 5 kali sehari di masjid, 5 waktu.
yang tahajudnya bukan harian, masih mingguan, tapi alhamdulillah. Jangankan mingguan, ada juga yang bulanan, tapi alhamdulillah. Ada juga yang bulanan, per 3 bulan sekali tahajud, alhamdulillah. Bahkan ada yang setahun sekali, alhamdulillah. Bahkan ada yang seumur hidup tahajud sekali. Tapi bukan di sini, di sana, di planet Pluto. Di sini alhamdulillah rajin semua. Bahkan ketika nanti datang bulan Ramadan, malam-malam dibangunkan, yang diingat apa? Cuci tangan, langsung duduk mau sahur. Padahal yang seharusnya dibangunkan ketika sahur apa? Berwudu, kemudian tahajud baru sahur. Apa kamu puasa? Saya nggak puasa. Kenapa? Karena saya tidak sahur. Ya? Berarti sahur untuk puasa, tapi bukan seharusnya puasa itu untuk sahur. Adanya puasa baru sahur, bukan sahur dulu baru puasa. Oleh karena itu, hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, jangankan kita yang seperti ini model hidupnya, Nabi saja itu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kira-kira bagaimana kualitas ibadah kita? Masih 0,0 sekian persen saja dibandingkan ibadahnya Nabi. Padahal kita tahu manusia yang paling dicintai oleh Allah siapa? Siapa? Para nabi. Dan para nabi yang paling dicintai oleh Allah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi belum lahir saja sudah diuji. Tuh, apa ujiannya? Nabi baru di dalam rahim ibunda Siti Aminah sudah ditinggalkan ayah tercinta, sudah diuji. Calon orang besar, ada orang mengatakan calon orang besar, tapi tidak ada dalilnya, Pak. Calon orang besar, orang cerdas, orang pintar siapa? Orang yang terlahir dalam keadaan yatim ataupun yatim piatu. Itu biasanya cerdas. Kenapa? Kan ada kesungguhan. Nabi kecil saja, masih bayi, itu sudah diuji. Lahir hanya 3 kali menyusu dengan ibunda aslinya Siti Aminah. Kemudian setelah itu dibawa oleh bidan namanya Syifa. Kemudian diserahkan oleh orang atau wanita yang sering menyusui, yaitu Siti Halimatus Sa'diyah. Baru bayi, belum harian, baru saja lahir, baru menyusu 3 kali sama ibundanya, langsung dibawa oleh orang yang biasanya menyusui. Jadi orang Arab itu babu punya kebiasaan kalau anak lahir itu dicarikan apa? Kalau bahasa kita berarti ojek menyusui. Yang nanti sampai setahun 2 tahun dibawa ke kampung supaya dia bisa belajar ucapan Arab yang bagus, yang baku, dan tidak terpengaruh oleh suasana kota Makkah. Maka ketika orang-orang itu ada para wanita ojek menyusui, datang ke satu rumah, pengennya itu dapat anak yang baru lahir, dan anak itu anak orang kaya. Karena kalau anak orang kaya, otomatis upah dari menyusui anak tersebut jadi banyak. Maka ketika Nabi lahir, kondisi Siti Aminah ini menjadi janda, hanya ditinggali oleh suaminya rumah kecil dan budak hamba sahaya 1 saja. Maka orang-orang yang ojek menyusui itu tidak mau menyusui Nabi Muhammad. Hanya ada 1 yang ikhlas, dan itu pun namanya Halimah, artinya kelembutan, mau menyusui tanpa pamrih karena tahu dia niatnya bagus. Logikanya saja, Pak, kalau calon orang besar, calon nabi akhir zaman, kemudian disusui oleh orang yang materialis, maunya apa-apa, dia berjasa apa-apa kalau ada uangnya, maka otomatis akan berpengaruh kepada watak genetik anak yang disusui. Itu pentingnya kenapa seorang ibu dari mulai hamil sampai melahirkan, sampai menyusui, bahkan sampai anaknya ini disapit, apa? Selalu memberikan contoh yang baik. Kenapa? Karena akan berpengaruh terhadap anak yang disusui.
Halimah akhirnya dengan keikhlasan kerelaan hati mau menerima Nabi. Selama 2 tahun dipisahkan dengan ibunya, setelah itu dikembalikan. Baru dimanja-manja sama ibunya. Ternyata ibunya pun wafat. Berapa sedihnya ini Nabi. Akhirnya dipindah ke pengasuhan seorang kakek, Abdul Muthalib, pemimpin Bani Hashim. Yang mana Bani Hashim ini wibawanya bagus, tapi ekonominya tidak terlalu kaya dibandingkan bani-bani yang lain. Mengapa Bani Hashim ini kakek Nabi mendapatkan penghormatan dari orang-orang sekitar? Karena mengurusi Ka'bah. Dan semua anak daripada kakek Nabi, berarti termasuk ayahanda Nabi, ini mayoritas ini orangnya kaya-kaya, tapi pelit. Hanya satu saja, ataupun beberapa termasuk ayahanda Nabi yang dermawan. Siapa? Akhirnya setelah kakek Nabi meninggal, dioper ke pamannya yang namanya Abu Thalib. Abu Thalib ternyata orangnya dermawan. Akhirnya diasuh juga sama orang yang baik pula, disusui oleh orang baik, dilahirkan dari rahim orang baik, dari bapak orang yang baik, kakek yang peduli. Akhirnya sama pamannya pun apa? Diajarkan mengembala domba. Kalau orang sekarang Bu, keponakan dititipkan paman atau oom, setelah itu disuruh ngurus sapi ataupun kambing, kira-kira kita bilangnya bagaimana Bu? Bilangnya bagaimana? Jahat sekali itu. Mengurus ponakan sendiri saja ponakannya harus bekerja. Kalau sekarang, tapi kalau orang dulu mengembala ini pekerjaan yang bagus. Kenapa? Karena mendatangkan kesabaran. Dulu dombanya dilepas begitu saja di padang ataupun di rumputan, ditunggu. Sabar makanya. Dapat paman yang baik meninggal pun apa? Kemudian nikahnya pun mendapatkan seorang yang janda. Itu pun selisih umurnya jauh terpaut di atas Nabi. Diuji lagi oleh Allah. Kalau yang jomblo-jomblo ini ditawarkan bagaimana? Sudah nikah kita? Belum. Mau nikah? Mau. Itu ada di sana wanita. Loh boleh juga, tapi janda. Loh janda, umurnya berapa? 15 tahun lebih tua dari kita. Kira-kira mau tidak? Nanti dulu, pikir-pikir dulu. Tapi Nabi apa? Tidak memandang fisik. Dinikahkan dengan janda yang umurnya terpaut jauh dari Nabi. Tandanya apa? Ini ujian buat Nabi. Kalau seumpama ujian Nabi ini diletakkan kepada saya pribadi, seumpama sudah hancur hidup saya mungkin. Dari lahir, di dalam rahim, lahir, dididik, kemudian jadi dewasa, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai mulianya Islam pun membawa amanah, diangkat menjadi Rasul, itu pun mendapatkan ujian yang tidak kalah hebat beratnya. Apa? Ancaman dibunuh, dikucilkan di keluarganya, sampai peristiwa pengusiran dari Mekah menuju Madinah. Bagaimana ujian Nabi? Maka kata Nabi apa? Asyaddun nas balaan al-anbiya, summal amsal fal amsal. Ujian yang paling berat diterima manusia ini oleh para nabi. Jadi ujian yang menimpa kita, kalaupun kita ada ujian, ini tidak ada apa-apanya Pak, Bu, dibandingkan para nabi. Summal amsal fal amsal. Kemudian orang setelahnya. Maka anak-anak sekarang meskipun dapat ujian, seumpama anak kita ini tidak punya HP, ini ujiannya tidak seberat daripada orang-orang dulu. Orang-orang dulu bahkan di sini ada orang lebih tua dibandingkan kita, kakek kita, nenek kita. Itu kalau cerita zaman dahulu, Masya Allah. Bahkan saya pernah mendapatkan cerita orang tua saya. Itu katanya tuh dulu kalau lebaran itu harus beli baju baru. Karena terhimpit ekonomi yang susah. Itu katanya anak-anak daripada orang tua saya bilang, berarti saudara-saudara saya ke atas, itu dibelikan seragam pramuka ketika mau menjelang lebaran. Kenapa? Supaya seragam pramukanya ini dianggap baju baru, kemudian itu nanti juga dipakai ketika masuk sekolah.
Tapi kalau zaman sekarang, oh lebaran pertama baju baru 1 setel, lebaran kedua baju baru 1 setel, nanti belum lebaran haji beli baju baru lagi. Baju barunya saja kena kotoran tinta, nggak bisa hilang. Bilangnya apa? Bu, beli baju baru lagi. Lo yang kemarin mana? Kena tinta pulpen, nggak bisa hilang. Padahal orang dulu itu, ini mumpung ada yang anak-anak nih, orang dulu itu adik-adik, itu kalau baju baru lebaran itu sekalian baju sekolah. Supaya apa? Anak-anak kecil diberikan seragam pramuka tidak tahu, taunya itu baru. Giliran setelah lebaran sebulan kemudian mau masuk sekolah, ibu bapaknya tidak perlu beli baju baru karena ada seragam pramuka. Sekarang bagaimana kita? Seminggu ada 3 kali seragam setel. Senin Selasa 1 setel, Rabu Kamis 1 setel, Jumat Sabtu 1 setel. Itu pun 1 seragam masih ada beberapa serepnya lagi, gantinya lagi. Jadi ujian orang-orang dahulu ini semakin berat, tapi ujian yang menimpa umat akhir zaman semakin ringan. Maka secara tidak langsung Nabi saja diuji, apalagi kita. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, jangan mengira setelah orang bilang amanna, aku beriman kepadamu ya Allah, lantas tidak diuji. Tidak. Semakin kadar iman seseorang ini kuat tinggi, maka semakin pula ujian itu akan menimpa kepada orang tersebut. Maka kalau kita mau pahami, ujian ini bukan penghinaan dari Allah, tapi Allah ingin mengangkat derajat kita dengan diberikan ujian. Maka apa hikmah dengan adanya ujian ini? Yang pertama, hikmah dengan adanya ujian, datangnya ujian pada kehidupan kita ini supaya menyadarkan kita bagaimana pentingnya makna kehidupan. Apa maksudnya? Kehidupan ini adalah takdir Allah. Kita hidup adalah sesuai dengan takdir Allah, bukan sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Saya pengen besok pagi makan nasi kuning, lauknya telur ataupun ayam. Anak kecil biasanya ayam guring. Tapi ternyata besok pagi saya datang ke warung nasi kuning, warungnya tutup. Kemudian adanya cuma nasi uduk. Akhirnya saya beli juga. Apa? Keputusan saya makan apa ketika pagi itu berbeda daripada apa rencana malamnya ketika saya ingin sarapan pagi. Tandanya apa? Kehidupan kita ini bukan sesuai kita, Pak, Bu, bukan. Kalau sesuai keinginan kita, maka semua akan rusak. Saya yakin yang hadir di sini khususnya, kalau ditawari kaya sama miskin, pilih mana, Pak, Bu? Sekarang yang laki-laki dulu, bapak-bapak. Pengen kaya atau pengen miskin, Pak? Jujur, Pak. Pengen kaya atau pengen miskin, Pak? Kaya. Nah, sekarang ibu-ibunya, siapa tahu ibu-ibunya pengen beda ini. Bu-ibunya kalau ditawari pengen kaya, pengen miskin, pengen apa, Bu? Pengen kaya lah, Pak. Kaya lah, ada lahnya lagi. Tandanya kuat sekali ini. Seumpama kehidupan kita ini sesuai dengan keinginan kita. Oke lah, semua orang di sini yang hadir di sini di lingkungan daripada Teko Lampe ini semua pengen kaya. Akhirnya kaya semua. Giliran di pengumuman di masjid ada apa? Bapak-bapak, karena ini sudah datang mau menjelang Ramadan, maka silakan kumpul di masjid. Kita akan sama-sama gotong royong apa? Membersihkan masjid. Kira-kira kalau kaya semua ada yang hadir? Karena pagi udah masuk kantor ini. Kenapa masih banyak yang hadir di masjid? Karena masih banyak pengangguran. Coba yang masuk kantor, nggak ada yang mau. Ada yang bilang, dah mending saya sedekah saja lah, saya waktunya di kantor semua kok. Nah, coba seumpama itu kita di lingkungan sini lah, tapi kita amini saja, amin Allahumma, amin. Semua kaya semua. Giliran ada jalan ataupun ada apa, ada yang rusak sedikit saja, dan itu cuman butuh cangkulan 3 cangkul 5 cangkul. Kalau kaya semua bagaimana? Nggak ada yang mau bantu kerja, nggak ada yang mau. Nah, nggak ada yang mau. Besok kita kumpul-kumpul lah malam, nggak ada yang mau. Kenapa? Karena begadang nanti paginya bagaimana?
Tandanya apa? Kehidupan ini datangnya ujian sebagai apa? Sebagai peringatan, penyadaran diri bahwa hidup itu penuh makna. Anak-anak ujian, kenapa harus ujian Pak Guru? Kenapa tidak semua langsung lulus saja? Supaya kalian tahu ternyata sekolah itu pun ada tujuannya, penuh makna. Makanya biasanya di ujian, walaupun dari soal 30 poin, itu minimal ada satu, apa makna dari arti kata ini, pasti ada maknanya. Tandanya apa? Untuk mengerti akan makna kehidupan. Kalau kita tidak diuji, kurang ada tahu kita makna kehidupan. Apa arti hidup? Tidak tahu. Nah, karena ujian ini berbeda menimpa seseorang, maka ketika orang ditanya satu persatu, apa makna hidupmu? Pasti jawabannya beda-beda. Semua ada Pak A namanya, ditanya, Pak, kita sudah umur berapa? 50 tahun. Saya mau tanya, Pak, apa sih makna kehidupan? Maka yang 50 tahun ini Pak A akan menjawab, hidup itu ternyata itu main-main saja. Sepertinya saya ke kamar, saya ke rumah, lihat foto. Kayaknya baru kemarin saya nikah pengantin baru. Kayaknya baru minggu kemarin saya bulan madu. Ternyata saya sudah punya cucu. Pernah tidak merasa seperti itu? Kita buka itu album kenangan, foto-foto, kita lihat ketawa-ketawa ataupun senyum sendiri. Kayaknya baru kemarin ini saya foto ini, baru usia 5 tahun. Sekarang sudah berjenggot. Sudah berkumis. Giliran yang anak muda ditanya, umur 20 tahun, seumpama. Maka ditanya, umur tak berapa? 20 tahun. Apa makna kehidupan? Hidup itu adalah apa? Perjuangan. Duh, ternyata kok bisa perjuangan? Iya, karena ingin mendapatkan hati si dia susah sekali. Nah, yang ketawa berarti pengalaman ini. Susah sekali. Itu kehidupannya seperti itu. Tandanya apa? Karena ujian setiap orang ini menimpa berbeda-beda. Dulu belum sekolah bingung sekolah di mana. Setelah sekolah bingung nanti lulus kemana. Setelah lulus bingung kerja di mana. Setelah kerja bingung dapat gaji berapa. Akhirnya nikah bingung sama siapa. Setelah nikah bingung mau seperti ini. Punya anak bingung lagi akhirnya mendidik bagaimana. Sudah punya anak sukses pun masih bingung. Ngelamar anak sih. Begitu terus. Makanya kata ulama apa? Ad-dunya darul imtihan. Dunia ini adalah tempatnya ujian. Masih ada berapa waktu, Pak? 1 jam ya? Ya, 1/4 atau 10 menit. Ini makanya pertama hikmah ujian apa Bapak Ibu hadirin? Supaya kita tahu makna kehidupan. Yang kedua, singkat saja. Yang kedua, apa hikmah di balik ujian yang menimpa ataupun yang kita rasakan? Supaya kita ini sempurna dalam bersyukur kepada Allah. Mungkin masih bingung karena ini masih judul saja. Apa maksudnya kok ketika dapat ujian kita ini supaya mengerti ataupun supaya kita sempurna full rasa syukurnya kepada Allah? Contoh saja langsung. Pernah kena bisul, Pak? Bisul. Di sini namanya bisul juga ya? Atau ada nama modernnya? Nah, bisul. Bahkan saya pernah itu, saya di pesantren, mohon maaf, di panggul saya, di pantat, itu kena bisul. Itu beberapa hari duduk di majelis, di kelas, itu tidak pernah nyaman. Tapi saya langsung berpikir, ternyata duduk normal itu adalah nikmat. Kita tidak akan pernah sadar kecuali diuji dulu. Baru kena bisul, aduh, baru duduk pertama. Dulu ketika tidak kena bisul, pernah mengucapkan alhamdulillah ketika duduk saja? Nggak ada. Orang sekarang kalau nggak dikasih mobil, motor, uang tunai, istri cantik, suami yang ganteng, belum mengucapkan alhamdulillah, baru bisul nempel di belakang saja mau duduk ada, baru ingat ternyata tidak punya bisul, nikmat sekali. Begitu juga kita sehat, kita jarang bersyukur. Kenapa? Karena kita tidak sakit. Coba tanyakan kepada orang-orang yang sering sakit, punya penyakit, bagaimana rasanya sehat? Enak sekali. Maka ujian datang dalam kehidupan kita supaya kita ini terlatih untuk bersyukur kepada Allah dengan full 100%. Meskipun itu susah. Bahkan kita sholat itu Pak, Bu, kita sholat apa ketika kita dari ruku menuju i'tidal, yang kita ucapkan apa? Imam mengucapkan apa?
Allahu Akbar atau Sami Allah? Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar siapa-siapa hambanya yang bersyukur. Maka kalau pengen doa kita ini diijabah oleh Allah, banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Apa maksudnya? Banyak-banyak bersyukur. Kemudian setelah kita ucapkan Sami Allahu liman hamidah, apa yang diucapkan? Rabbana lakal hamdu. Kemudian mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Bagaimana kita harus bersyukur? Syukurnya setiap pujian dari Allah sepenuhnya, sepenuh langit, sepenuh bumi, sepenuh apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan setelahnya, itu kita bersyukur. Dalam kondisi apa kita harus bersyukur, Pak Ustadz? Setiap kondisi kita harus bersyukur. Loh kok bisa? Iya. Makanya ketika kunut, imamnya ataupun kita juga mengucapkan apa? Apa yang diucapkan? Lakal hamdu ala ma qadait walakal hamdu ala ma qadait. Segala pujian bagi Allah, bukan hanya pujian, tapi segala pujian bagi Allah ke atas apa-apa yang kehendaki. Bersyukur karena nikmat ini perintah Allah, tapi bukan berarti kalau dapat nikmat bersyukur, kemudian tidak dapat nikmat tidak bersyukur. Tidak. Setiap kondisi, semua ketentuan qada Allah, takdir Allah, kita harus bersyukur. Contoh, ada pernah ini, Pak, Bu, ada pernah 5 menit lagi, insya Allah. Jadi bersabar-sabar dulu. Nah, dulu ada peristiwa pesawat jatuh, tapi bukan yang baru-baru ini. Ada pesawat jatuh, ada seseorang yang pesan tiket. Tiket sudah dipesan, tiket pesawat, tinggal menunggu keberangkatannya. Akhirnya dia karena masih nunggu 5 jam, dia masuk hotel di bandara. Harapannya apa? Saya nunggu keberangkatan naik pesawat, saya tunggulah di hotel. Maka selama 5 jam saya tunggu. Karena hotelnya enak, dia tidur. Takdir Allah, seharusnya dia bangun 1 jam sebelum daripada jadwal keberangkatan, dia malah bangun 1 jam setelah jadwal keberangkatan. Tiket sudah dipesan jutaan, sama anak, sama suaminya, sama istrinya. Ternyata gagal gara-gara apa? Terlambat masuk bandara. Kenapa? Gara-gara ketiduran di dalam hotel. Maka istrinya membangunkan, Pak, bangun. Ada apa? Bangun, kita sudah terlambat ini. Bahkan seharusnya kita 1 jam bangun, ini 1 jam setelah keberangkatan jadwal kita. Maka suaminya bangun dengan rasa, astagfirullah, ya Allah. Uang berjuta-juta sudah keluar beli tiket, hanya kita tidak berangkat juga. Gara-gara terlambat. Secara zahir itu musibah, ujian. Akhirnya karena waktu di hotel masih ada beberapa jam, ya sudah Bu, kita di hotel dulu saja. Tidak ada guna juga kita keluar dari hotel, karena yang pesawat kita sudah terbang. Akhirnya di hotel ada televisi, dinyalakan itu televisi. Tiba-tiba setiap stasiun televisi mengabarkan apa? Baru saja ada kejadian pesawat tabrakan. Yang awalnya mengeluh, ketika ditahu pesawat apa, ternyata benar pesawat yang akan ia tumpangi tadi, yang akan dinaiki. Seketika menjadi apa? Alhamdulillah. Tandanya apa? Kita tidak boleh mengeluh terhadap apa yang kita rasakan. Karena bisa jadi di balik musibah yang kita terima, yang kita rasakan, itu banyak kebaikan. Maka kita tidak boleh, kenapa hidup saya seperti ini? Kenapa sih di rumah saya tidak ada Pajero Sport, tidak ada Alphard, yang ada hanya mobil-mobilan saja? Allah Maha tahu, karena Allah yang ciptakan. Bisa jadi kita dikasih mobil sport, apa?
Besok nggak mau sholat di masjid. Kenapa? Karena pergi ke Makassar, jalan-jalan. Kenapa sih gaji saya tidak 5 juta, 10 juta per bulan ya Allah? Padahal saya tahajud juga khusyuk kok. Sebabnya habis tahajud, muka saya bercahaya. Kok bisa bercahaya? Iya, karena buka HP. Kenapa saya sudah sholat rajin, tapi engkau masih berikan gaji segini-segini saja? Allah Maha tahu, bisa jadi kasih gaji banyak, apa? Kita sombong. Maka ketetapan Allah ini terbaik, dan kita tidak boleh memvonis kehidupan orang lain dengan mengukur daripada kehidupan kita, karena beda-beda. Maka saya tidak sependapat dengan orang yang mengatakan apa? Kalau aku jadi kamu, itu pasti aku akan seperti ini. Nanti dulu, beda. Biasanya orang ada banyak seperti itu bilang, Pak, Bu, saya ini kayak gini loh, saya hidup seperti ini. Pasti orang yang mendengarnya bilang apa? Kalau saya jadi kamu, saya pasti akan seperti ini. Enggak, beda. Karena hidupmu itu beda, bukan hidupku bukan hidupmu. Ada orang bilang, kamu bodoh, kamu sebagai suami kok seperti itu. Nanti dulu, belum tentu kamu juga dikasih istri model seperti itu bisa seperti itu. Nah, makanya apa yang kedua hikmahnya? Ujian datang ini supaya kita sempurna bersyukurnya. Saya yakin kalau kita semua punya HP, handphone, kalau kita pengalaman pernah sekali saja kehilangan handphone, pasti kemudian setelah itu kalau punya handphone akan menjaga dengan benar-benar. Tapi orang yang tidak pernah kehilangan handphone, maka ketika beli handphone sembarangan, ditaruh sini, taruh situ, dia nggak khawatir kehilangan. Kenapa? Karena dia belum pengalaman, belum pernah merasakan handphone kehilangan di masjid. Ketika dicari ternyata sudah hilang. Kenapa saya bilang masjid? Karena kalau di pasar belum ditinggalkan saja sudah hilang. Masih di kantong sudah hilang. Tapi bukan di pasar sini, sana pasar di planet Mars. Nah, dan terakhir hikmah yang ketiga, kenapa Allah berikan ujian kepada kita? Kenapa Allah memberikan ujian kepada kita? Supaya kita tambah dekat lagi kepada Allah. Karena rumusnya sudah di awal tadi. Apa rumus di awal?